Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ta'ala umruhu fi sihhatin wa afiyah. Di sesi yang ke-8 Qala Syekh Muhammad rahimahullah al-ashiru al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal yang ke-10 dari 10 pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh ulama, al-i'radu, tidak peduli atau berpaling. Al-i'rad, tidak peduli atau berpaling, an dinillah, tidak peduli terhadap agama Allah atau berpaling dari agama Allah, yang dimaksud tauhid. Tidak peduli dari tauhid, tidak peduli terhadap tauhid, berpaling dari tauhid. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkan tauhid. Di sesi tanya jawab, pertanyaan kedua, ahsanallahu ilaikum yaqul ushkila alaina qaulul muallif. Ada kerancuan bagi kami pada perkataan penulis, al-i'radu an dinillahi la yata'allamu wa la ya'malu bih, tidak peduli terhadap agama Allah, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Hal yadkhulu fihi al-awam al-yawma alladhina la yafqahuna al-ilma asy-syar'i wa la yarghabuna bihi walakinnahum ta'allamu min tufulatihim at-tauhid wa 'amilu bihi. Terasa rancu bagi kami perkataan penulis, pembatal ke-10 itu tidak peduli terhadap agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Apakah orang-orang awam di hari ini yang mereka itu tidak menguasai ilmu syar'i, tidak memiliki semangat dan ketertarikan terhadap ilmu agama, tetapi mereka mempelajari dari sejak kecilnya tauhid dan mengamalkan tauhid? Apakah orang-orang awam tadi masuk ke dalam pembatal yang ke-10 ini? Kalau secara tekstual kan berpaling dari agama, tidak belajar, tidak mempelajari agama, tidak mengamalkan agama, kan gitu. Makanya ada kerancuan. Al-jawab la yadkhul haula li'annahum 'ajizuna 'an ta'allum aw mutakassiluna 'an ta'allum. Mereka tidak masuk dalam pembatal ini karena mereka itu tidak mampu untuk mempelajari ilmu syar'i, atau karena mereka itu malas mempelajari ilmu syar'i. Hum muslimun wa hum mu'minun ya'budun Allah. Mereka muslim, bertauhid, beriman, mereka beribadah hanya kepada Allah. Ma hum mithlul mu'rid, beda dengan al-mu'rid, orang yang tidak peduli terhadap tauhid, orang yang berpaling dari tauhid, tidak mempelajari tauhid dan mengamalkan. Al-mu'rid alladzi ma lahu raghbah fil ilmi wa la lahu raghbah fid din, hadzal mu'rid. Orang yang mu'rid, orang yang berpaling atau tidak peduli, itu orang yang tidak punya sama sekali kerentek, tidak punya sama sekali ketertarikan, keinginan terhadap ilmu tauhid, tidak punya sekali keinginan
ketertarikan terhadap Islam, ada huwal mu'rid. Jadi kita punya gambaran ya tentang pembatal yang ke-10 dari tanya jawab tadi. Qala Syekh Shalal al-ashir wa huwa al-akhir, yang ke-10 dan itu yang terakhir dari 10 pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh ulama. Al-i'radu an dinillah, tidak peduli terhadap agama Allah, berpaling dari agama Allah. Yahtam bid-din, la yata'allamu walau ta'allama la ya'mal. Ya, tidak perhatian, tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian terhadap al-Islam, tidak mempelajarinya. Anda pun tahu dia enggak mengamalkannya. Seperti yang Syekh Muhammad SAW, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebutkan di mana? Di akhir penutup kitab Kasyfus Syubhat. Di penutup kitab Kasyfus Syubhat ada orang yang tahu tauhid tapi tidak mengamalkannya. Yuridu 'anil ilmi awwalan, tsumma yuridu 'anil amal. Awalnya dia enggak peduli terhadap ilmu. Ya. Kemudian berikutnya dia berpaling dari mengamalkannya. Nasallahu alaihi. Hatta law 'amilahu 'ala ghairi ilmin fa 'amaluhu dhalal. Bahkan seandainya pun dia beramal tapi tanpa ilmu, sesat. Amalannya sesat. Fala budda an yata'allama awwalan tsumma ya'mal. Jadi semestinya dia belajar lebih dulu, ya, baru kemudian beramal. Amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amal fa hadha al-maqdub alaihi. Bukankah orang yang mengambil ilmu, mengetahui tauhid tapi tidak mengamalkannya, maka itu dia masuk golongan yang dimurkai oleh Allah. Man akhadha al-amal wa taraka al-ilm fa hadha dhal. Sedangkan yang beramal tanpa ilmu maka itu adalah orang yang sesat. Hadza man nasta'idu minhu fi kulli raka'ah. Ini yang kita berlindung kepada Allah darinya di setiap rakaat dalam salat kita. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Faman a'rada 'an dinillah la yata'allamu wa la ya'malu bihi. Jadi siapa yang tidak peduli terhadap al-Islam, terhadap tauhid, tidak mau mempelajarinya, tidak juga mengamalkannya, artinya tidak bertauhid dia. Atau dia berpaling dari tauhid, berpaling dari mempelajari tauhid, berpaling mengamalkan tauhid, fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Kalau dia ngaku Islam, murtad dari Islam. Allah Jalla wa Ala yaqul wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. A'rada 'an dzikri lam yata'allamhu wa lam ya'mal bih. Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. A'rada 'an dzikri, berpaling dari Al-Qur'an, tak peduli terhadap Al-Qur'an, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Totalitas dia. Tidak pelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, kafir dia. Kalau ngaku Islam ya pengakuan saja. Waladina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu mereka mu'ridun, berpaling dari amma unziru, dari peringatan yang disampaikan kepada mereka, yang tauhid, perintah bertauhid dan larangan syirik. Mereka berpaling dari itu, tidak peduli. Al-Ahqaf ayat 3. Wa man adzlamu man dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling darinya, tidak peduli terhadapnya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Al-mujrimin di sini al-kafirin. Sesungguhnya kami telah menyiapkan azab, balasan bagi orang-orang mujrim, bagi para penjahat itu. Ya, bagi orang-orang kafir itu. A'rada anha ba'dama dzukkira biha. Nah, ini catatan penting. Yang namanya i'rad itu setelah sampai kepadanya peringatan, itu namanya i'rad. Namanya berpaling, tidak peduli. Orang dikatakan tidak peduli, orang dikatakan berpaling itu setelah apa? Peringatan disampaikan kepada dia. Tapi dia nggak peduli, tapi dia berpaling. Zulmu'rid, ya,
Kufurnya disebut kufur i'rad. Al-Quran yang berisi perintah-perintah bertauhid, larangan syirik, udah menjangkau dia, tapi dia nggak peduli, nggak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, nggak tahu. Atau udah sampai kepada dia peringatan, tapi dia berpaling. Hunak insan la yata'allamu min babil kasal. Ada orang tidak belajar agama karena malas. Hadza la yukaffaru. Ini enggak divonis kafir. Perkara apa yang enggak dipelajari dan enggak diamalkan? Ya. Walakinahu yulamu ala kasalihi. Dia tercela, diingkari dengan keras kemalasannya. Amal idza kana taraka talabal ilmi, ama idza kana tarku talabil ilmi ada marghabatin fil ilm. Mungkin ada linya ya, ama idza kana tarku talabil ilmi ada marghabatin fil ilmi. Adapun kalau orang itu tidak belajar agama, tidak belajar Islam, tidak belajar tauhid, karena dia nggak punya ketertarikan terhadap ilmu tauhid, terhadap ilmu Islam, ini namanya orang yang berpaling, namanya perbuatan i'rad, berpaling, tidak peduli. Waliyadzubillah. Hadza huwa alladhi yukaffaru, ini orang yang divonis kafir seperti ini. Kufur i'rad namanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu kan ya, ketika dalam surat Al-A'raf itu, setelah Allah mengambil sumpah dari anak cucu Adam seluruhnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala, mereka mengatakan begitu, bala. Bukankah aku ini adalah pencipta kalian satu-satunya yang berhak kalian ibadahi, tiada sekutu baginya? Qalu bala, benar. Kata Allah, syahidna, kami jadi saksi, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti hari kiamat kamu datang kemudian kamu bilang kami lalai dari hari ini. Karena tidak peduli, karena ketidakpedulian. Walakin in kana al-mar'u yarghab fil ilm yuhib al-ilm lakin indahu kasal. Kalau ada orang sebenarnya dia punya ketertarikan terhadap ilmu, punya semangat terhadap ilmu, cinta kepada ilmu, tapi dia malas-malasan. Lihat talabul ilmu talab sabran, namanya belajar agama itu berat, butuh kesabaran. Ya tatallab tahammulan, ya tatallab julusan. Butuh tahammul, butuh ketangguhan menghadapi godaan dalam belajar. Butuh untuk julus, untuk bermajlis, bahwa kesalahan, sementara dia pemalas. Fa hadza yulamu ala kasalihi wa ala tafriṭihi walakinahu la yasilu ila haddil kufr. Ini dia ya, diingkari atas kemalasannya. Tafrid dan kasal itu sama. Ya. Walakinahu la yasilu ila haddil kufr. Meskipun tidak sampai derajat kekafiran. Ini berarti yang dibicarakan oleh Syekh itu ilmu agama secara umum, terutama ilmu wajib, di luar ilmu tauhid. Ya, luar ilmu tauhid. Makanya Syekh Sulaiman bin Sahman ketika mensarah yang ke-10 ini, al-i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, ya maksudnya la i'rad an tauhid, tidak peduli terhadap tauhid, berpaling dari tauhid, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Sama seperti yang dibicarakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah di akhir Kasyfus Syubuhat. Di akhir Kasyfus Syubuhat. Jadi tidak berbicara tentang agama secara umum, tidak bicara tentang ilmu agama secara keumumannya,
Ya. Kemudian mengkafirkan orang yang enggak berangkat ngaji, nasallallahu. Kamu kafir, kamu enggak pernah ngaji kamu. Nasallallahu. Tadi yang ditanyakan kepada saya kan, akhirnya yang mendengar penjelasan saya ini kan tetap menjadi kerancuan. Gimana dengan orang-orang awam itu? Apa dalilnya bahwa orang yang tidak peduli terhadap tauhid, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya atau berpaling dari tauhid, itu kafir? Wa dalilu qauluhu ta'ala, Syekh Muhammad mengatakan, dalilnya firman Allah Ta'ala surat As-Sajdah ayat 22, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Ini ayat sebelum-sebelumnya bicara tentang orang kafir yang tidak akan pernah keluar dari neraka. Ya. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Wa man adzlamu, seterusnya. Ya. Al-i'rad alladhi yadullu ala adami ar-raghbah fil ilm aw karahiyatil ilm, hadha huwal kufr wal iyadzu billah. Ketidakpedulian atau berpaling yang masuk ke dalam derajat kufur itu adalah ketidakpedulian atau berpaling yang menunjukkan dia itu tidak memiliki keinginan, tidak memiliki ketertarikan terhadap ilmu. Ilmu apa secara umum? Atau dia tidak suka kepada ilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu apa? Yakni tauhid. Ilmu apa? Tauhid. Tadi sudah saya sebutkan, ya, itu dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman dan juga oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di Kasyfus Syubhat. Sepertinya yang Syekh Sulaiman bin Sahman itu dikutip di Subulus Salam, di catatan kaki kalau tidak salah. Ada Subulus Salam? Di sini ada Subulus Salam? Tidak ada. Syarah ini ada Subulus Salam, tapi syarah Bulughul Maram. Subulus Salam syarah ya Nawaqidul Islam. Seingat saya di catatan kakinya. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah, maksudnya perkataan Syekh Sulaiman bin Sahman itu seingat ana ada di catatan kaki Subulus Salam. Selesai ya? 10 ya? Sudah selesai 10 pembatal. Kita baca penutupnya. Syekh Muhammad rahimahullah kemudian mengatakan, la farqa fi jami' hadhihi an-nawaqidhi bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al-mukrah. Tidak dibedakan fi jami' hadhihi an-nawaqidhi, dalam semua pembatal ini, bainal hazili, antara yang bermain-main, wal jadi, dan yang memaksudkan pembatalnya dan memaksudkan pembatal, wal khaif, dan yang ketakutan, khawatir, takut, illal mukrah, kecuali kalau dia dipaksa, baru dibedakan. Ya, dengan syarat dia dipaksa melakukan pembatal ini, ya, ucapan atau perbuatan, dalam keadaan hatinya tetap dalam keimanan. Ketemu di Subulus Salam ada? Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Dan semua pembatal yang telah disebutkan ini, semua pembatal keislaman yang telah disebutkan ini, min a'zami ma yakunu khataran, adalah pembatal keislaman yang paling berbahaya. Pembatal keislaman kan banyak. Nah, 10 ini yang paling berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an.
paling berbahaya tapi justru paling banyak terjadi. Assalamualaikum. Ya kan? Paling berbahaya tapi justru paling banyak terjadi. Di antara pembatal yang disebutkan oleh para ulama, pembatal Islam gitu kan. Ya, di antaranya nyebut mushaf itu dengan ditasghir, yang menunjukkan meremehkan. Nyebut mushaf, nyebut masjid ditasghir. Musayhif. Dia bilang itu musayhif itu, di musayhif itu. Bukan mushaf tapi musayhif. Lihat masjid, orang salat masjid. Bukan nyebut masjid ya, musayyid. Ya, seakan meremehkan dengan kata masjid yang di tasghir, diperkecil. Tapi kan antum jarang dengar kan? Jarang dengar. Sak bejat-bejatnya orang tetap nyebut masjid. Ya, jarang dengar orang bilang musayyid. Ngapain kamu ke musayyid? Jarang. Tapi perdukunan, sihir, kesyirikan akbar, nyembelih hewan korban untuk jin banyak terjadi di mana-mana, ya kan? Padahal itu lebih berbahaya daripada tadi yang mengatakan musayyid. Jadi ini subhanallah. Ya. Iblis dan pasukannya, setan dari kalangan jin dan manusia, ini ketika tahu ada pembatal-pembatal keislaman itu bertingkat-tingkat, justru yang paling dihembuskan kepada anak cucu Adam itu yang paling apa? Yang paling berbahaya itu. Kulluha min a'dham ma yakunu khataran wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Semua pembatal yang telah disebutkan yang 10 itu, yang disepakati seluruh ulama itu yang paling berbahaya dan sayangnya paling banyak terjadi justru. Pelajarannya apa? Fayan bagil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsi. Maka wajib bagi setiap muslim, yang bagi sini wajib artinya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai pembatal-pembatal keislaman ini, terutama pembatal keislaman yang besar-besar ini. Wa yakhaf minha ala nafsi, dan mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada pembatal ini. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari sebab-sebab yang mengharuskan kemurkaan Allah dan mohon perlindungan kepada Allah dari alim iqabihi. Ya, beratnya, ya, sangat menyakitkannya azab Allah. Sallallahu alaihi khairi khalqi Muhammadin wa alihi wasallam. Kita baca syarahnya. Syekh mengatakan la farqa fi hadhihi an-nawaqidil 'asharati, tidak dibedakan ya dalam 10 pembatal keislaman ini bainal jadil ladzi yaqsidu ma yaqul aw yaf'al, antara orang yang melakukan melanggar pembatal salah satu dari 10 pembatal ini dengan sengaja memaksudkan pada ucapannya yang membatalkan keislamannya atau perbuatannya yang membatalkan keislamannya. Dia maksudkan memang. Ya. Wal hazil. Dan antara yang wa huwa alladzi la yaqsid, antara yang main-main saja. Antara yang main-main atau acting, sekedar main-main, sekedar gurau, sekedar bercanda, tidak memaksudkan mengolok-olok Nabi, tidak memaksudkan memberi ibadah kepada kuburan, tidak memaksudkan menyembelih hewan untuk sesajian, tapi sekedar main-main, olok-olok, sendagurau, acting, tidak dibedakan, tidak ada bedanya. Ini Islamnya apa? Batal. Ini namanya fa'alu hadza min babil mazhi wal la'ibi. Dia tidak maksudkan, tapi sekedar
mazhi wal laibi, main-main dan gurau saja. Tidak dibedakan. Keduanya sama-sama batal Islamnya. Sama-sama murtad. Fa fi hadza raddun 'ala al-murji'ah. Jadi ini bantahan kepada Murji'ah. Alladzina yaqulun, yang berpendapat la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi aw la yukaffara. Bisa la yakfuru aw la yukaffara. La yukaffaru aw la yakfuru. Tidak dikafirkan atau tidak kafir hatta ya'taqida biqalbihi, kecuali pelaku pembatal keislaman itu tidak kafir kecuali kalau dia memaksudkan dengan hatinya itu ya perbuatan pembatal keislaman itu. Apa kata Syekh Saleh? Itu tadi pendapat Murji'ah. Orang mencerca menghujat Nabi SAW, mencerca menghujat syariat Nabi SAW, mencerca menghujat Islam, mencerca menghujat Allah, menurut Murji'ah tidak kafir kecuali apa? Hatinya memang memaksudkan untuk menghujat Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, Islam dan syariatnya. Orang menyembelih hewan kurban dikurbankan untuk kuburan, untuk jin laut selatan, tidak kafir kecuali hatinya memaksudkan memberikan persembahan kepada jin, kepada ya kuburan. Kalau hatinya memaksudkan untuk syukuran dengan melarung kepala kerbau, kepala sapi kepada Nyi Roro Kidul, ya maka itu berbohong. Jelas berbohong kan? Syukuran kok begitu. Itu kata Murji'ah. Itu kata Murji'ah. Apa jawab saya? La farq bainal jad wal hasil. Jawabannya tidak ada bedanya, tidak dibedakan dalam pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini yang sepakat oleh seluruh ulama ini, antara yang melakukan pembatal itu dengan maksud memang melakukan pembatal itu, atau dengan yang tidak dia maksudkan melakukan pembatal itu, sekedar gurau, sekedar main-main, sekedar acting, sedang komedi. Awil khaif, tidak dibedakan juga dengan yang karena khaif, ya karena takut, ya merasa apa? terteror sehingga dia ya ikut membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, merasa terteror sehingga dia memberikan sesajian untuk jin, untuk kuburan. Al-khaif alladhi yaf'al hadhil asya' daf'an lil khauf. Yang dia melakukan satu dari sekian pembatal Islam tadi sekedar untuk ya daf'an lil khauf, untuk menghilangkan dari dirinya rasa takut, atau menghilangkan dari dirinya apa yang dia takutkan. Tidak dibedakan. Ya, fal wajib alaihi an yasbir. Antara yang melakukannya, ya melakukan pembatal keislaman itu dengan merdeka, dengan bangga, dengan yang melakukannya karena merasa terteror, merasa takut, enggak dibedakan. Semuanya batal Islamnya. Fal wajib alaihi an yasbir, karena kalau dia merasa terteror atau takut, khawatir, kewajiban dia itu bersabar. Kewajiban dia itu apa? Bersabar, bukan malah murtad. Kewajiban dia bersabar. Illal mukrah, kecuali kalau dia dipaksa. Idza ukriha an yaqula kalimatan fiha kufur. Misalkan dia dipaksa untuk mengucapkan ucapan kalimat kufur, ucapan kalimat yang terkandung di dalamnya kekafiran. Walam yumkinhu, ini catat apa namanya makna
dipaksa di sini. Dia dipaksa walam yumkin takhallusu minadh-dhulmi ila biha. Sementara dia tidak mungkin selamat dari kezaliman itu kecuali dengan mengucapkan kalimat kufur tadi. Dengan syarat apa nanti akan disebutkan. Farakhasalahu Allahu bidzalik. Maka dalam keadaan ini dipaksa dan tidak mungkin, tidak ada jalan untuk lepas dari kezaliman pemaksa kecuali dia mengucapkan kalimat kufur itu, maka Allah memberikan keringanan dalam hal itu. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman. Illa man, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali barang siapa yang dipaksa untuk kufur setelah dia beriman, sementara wa qalbuhu, sementara hatinya, keyakinannya mutmainnun bil iman, masih memegangi kuat keimanannya. Bihadza syart, ya, dia diberi keringanan, tidak dikafirkan, tapi dengan syarat ini. Apa? Hatinya tetap pada keimanan, tidak ada hatinya itu tergeser ketertarikan kepada kekufuran yang dipaksakan kepadanya. Wa yakunu qasduhu daf'al ikrah faqat. Dan tujuan dia mengucapkan kalimat kufur itu hanya sekedar untuk selamat dari, hanya sekedar untuk apa? Menolak pemaksaan saja. Hatinya tetap beriman, illa anna qalbahu la yaqid bima yatalafat bihi. Hatinya tetap dalam keimanan, tidak pernah memaksudkan dan tidak pernah meyakini kebenaran apa yang dia ucapkan dari kalimat kekufuran, tapi semata-mata hatinya sekedar untuk apa? Untuk menghilangkan paksaan dari dirinya, untuk selamat dari pemaksaan itu, dari kezaliman yang dipaksakan kepadanya itu. Hatinya tidak ada, ya, hatinya tidak ada keyakinan dan maksud untuk membenarkan ucapan kufur itu sama sekali. Contohnya kama hasal li Ammar bin Yasir, seperti yang menimpa Ammar bin Yasir, alladhi sababa nuzul hadhil ayah fi, alladhi sababu nuzulil ayat fi, yang sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Karena Ammar dan bapaknya sama-sama sahabat. Lama akhadahul kufar wa adzabu, ketika itu Ammar sandra, disekap oleh orang-orang kafir Makkah, karena Ammar itu dari kabilah yang lemah, kemudian masuk Islam. Wa adzabu, disekap, ya, dan disiksa hatta yaqula fi Muhammad ayasubah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dia harus mengolok-olok Rasul atau mencerca, menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqahum aw hatta yaqula fi Muhammad ay yasubbu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dia menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqahum. Akhirnya Ammar memenuhi kemauan mereka, bersabda Rasul. Dan dia apa? Menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipaksa, dipaksa dan diadab, bukan hanya sekedar di SMS atau di WA, kamu kalau tidak menghina, ikut mengolok-olok Rasul, ikut menghina Rasul, kamu bakal dimutasi ke daerah pelosok lewat WA doang. Wah, sudah merasa terpaksa, langsung jawab japri, mengolok-olok Rasul, menghujat Rasul. Kalau bukan paksaan itu. Ammar bin Yasir itu dipaksa sambil dia
disiksa, keluarganya dibunuhi satu persatu di hadapan dia. Paksa untuk menghujat Rasulullah SAW. Maka dia pun akhirnya menghujat Rasulullah SAW, memenuhi paksaan mereka. Waja'ana jiman ila Rasulullah SAW. Setelah dia bebas, dia datang dengan penuh penyesalan kepada Rasulullah SAW, khaifan mimma hasala lahu. Dia sangat takut dan khawatir atas apa yang telah dia lakukan, yaitu apa? Menghujat Rasul. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada Ammar, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana perasaan dalam hatimu? Bagaimana ketika kamu menghujat aku, ya? Batin kamu gimana? Perasaan hati kamu gimana? Qala mutma'innan bil iman. Apa maksudnya mutma'innan bil iman? Ya. Sekedar ingin bebas dari paksaan itu, dari azab itu, dari siksaan kezaliman itu. Sama sekali tidak memaksudkan, tidak punya niat, tidak punya maksud untuk apa? Menghujat Nabi SAW. Beda dengan yang pulang jihad kemudian mengolok-olok Nabi tanpa ada paksaan sama sekali. Makanya dia mengatakan, kami sekedar bermain-main dan bersenda gurau. Tidak maksudkan mengolok Anda, tapi kami bersenda gurau. Gak ada paksaan. Namanya itu melakukan pembatal keislaman bikhtiyarihi. Melakukan pembatal keislaman, ya, atas pilihan dia melakukan perbuatan itu tanpa ada paksaan. Faqala fa in adu fa'ud. Maka Nabi mengatakan kepada Ammar, kalau mereka menyiksa kamu kembali dan maksa kamu kembali untuk menghujatku, maka lakukan saja. Ulangi lagi, ya, ucapan kamu itu. Wa anzalallahu ta'ala, dan kemudian Allah menurunkan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa dan dia sama sekali hatinya tidak meniatkan, tidak memaksudkan untuk melakukan pembatal keislaman itu, tapi semata-mata sekedar ingin lepas dari pemaksaan dan penyiksaan itu. Hatinya tetap dengan dalam keimanannya memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengharamkan bahkan mengkafirkan perbuatan-perbuatan pembatal keislaman. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan orang-orang mukmin itu mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan orang-orang dekat mereka. Min dunil mu'minin, meninggalkan orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan itu, mengangkat pemimpin orang kafir atau ya mengambil kawan dekat orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang mukmin, falaysa minallahi fi syai'. Maka tidak ada pertolongan, pembelaan, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Illa an tattaqu minhum tuqah. Yani Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Dan dia kafir. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau kalian, ya, terpaksa melakukan itu, ya, demi untuk menyelamatkan kalian, melindungi diri kalian. An tattaqu minhum tuqah. Jadi kalau kalian melakukan itu dalam rangka mengambil apa? Tuqah, mengambil perisai dari, ya, kejahatan mereka, dari kezaliman mereka. Al-Imran ayat 28. Sama ini ayat dengan illa, ya, ilal mukrah tadi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sama ayat ini memahaminya. Jadi orang yang melakukan pembatal keislaman itu, ya, ada yang melakukannya dengan, ya, tanpa ada paksaan tapi atas pilihan dia. Tanpa ada paksaan tapi atas pilihan dia, maka ini alasan apapun enggak diterima. Batal Islamnya. Seperti kejadian orang-orang yang ikut perang Tabuk itu.
Yang kedua, orang yang melakukan pembatal keislaman itu dalam keadaan dipaksa. Yang dalam keadaan dipaksa ini ada dua. Dan yang namanya pemaksaan, sebentar, yang namanya pemaksaan itu hanya pada ucapan dan perbuatan saja. Hanya dalam ucapan dan perbuatan saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan dipaksa itu hanya dalam ucapan saja, perbuatan tidak. Adapun keyakinan tidak bisa dipaksa. Ente dipaksa meyakini, ya, bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Muhammad SAW. Dipaksa meyakini, ya, dipaksa meyakini ada agama yang lebih baik dari agama Muhammad SAW. Dipaksa untuk membenci salat, dipaksa untuk membenci pernikahan, dipaksa untuk membenci jihad. Bisa nggak? Nggak bisa. Memaksa keyakinan dan amalan hati nggak ada yang bisa. Keyakinan dan amalan hati nggak bisa dipaksa. Yang bisa dipaksa, ya, maksimalnya apa? Mengucapkan atau ucapan pada ucapan atau perbuatan. Dan orang yang melakukan pembatal keislaman berupa ucapan atau dalam ucapannya atau perbuatannya karena dipaksa itu ada dua. Ada dua golongan. Golongan yang pertama, ya, hatinya tetap dalam keimanan, tidak memaksudkan melakukan atau mengucapkan pembatal keislaman itu sama sekali. Bahkan meyakini itu haram, meyakini itu pembatal keislaman, meyakini itu kekufuran, kemurtadan. Tapi dia mengucapkan atau melakukan perbuatan itu semata-mata untuk terbebas dari pemaksaan, terbebas dari kezaliman. Maka ini tidak batal. Golongan yang kedua, dia melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dipaksa, tapi hatinya pun oke. Ya, dipaksa hatinya pun oke, memaksudkan perbuatan itu, bukan semata untuk lepas dari paksaan dan kezaliman, tapi dia juga memaksudkan perbuatan pembatal keislaman itu atau ucapan pembatal keislaman itu. Maka ini nggak ada bedanya dengan yang pertama. Batal Islamnya. Seperti kisah apa? Kisah lalat, orang yang masuk neraka karena lalat. Na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kenapa sih orang yang dipaksa melakukan pembatal keislaman itu tidak orang yang dipaksa, keadaan yang kedua tadi ya, orang yang dipaksa melakukan pembatal atau mengucapkan pembatal keislaman itu selama hatinya tetap dengan keimanan, dalam keimanan, tidak memaksudkan ucapan atau perbuatan batal keislaman itu, semata-mata sekedar ingin lepas dari kedzaliman itu. Kenapa dia tidak divonis kafir? Kenapa? Karena hakikatnya dia tidak mengucapkan dan tidak melakukan pembatal keislaman itu. Hakikatnya dia tidak mengucapkan, tidak melakukan pembatal keislaman itu. Ya. Itu alasan illah kenapa dipaksa selama hatinya tetap dalam keimanan itu tidak batal Islamnya, tidak dikafirkan, karena hakikatnya dia tidak melakukan pembatal keislaman itu. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang pasti mengundang kemurkaannya, wa alimi iqabihi, yang pasti mendatangkan beratnya dan sangat menyakitkannya hukuman Allah. Amin. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Selesai dalam apa? 8 majelis. Selesai dalam 8 majelis, ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi amal saleh, menjadi motivasi untuk kita terus istiqamah, terus melanjutkan yang namanya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nahu waliyudzalika wal qadir alaih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, salahnya. Insyaallah nanti pada salat Isya kita masih ada satu sesi, ya, kita melanjutkan fikih adzan.
ya kita melanjutkan fikih adzan dari Bulughul Maram. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Fadhlu barakallahu.